Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yunita Octavia. Alhamdulillah ya teman-teman, hari ini saya bisa share video saya lagi. Dan ini videonya diawali di pagi hari. Saya mau masak tahu dicampur sama ikan ya teman-teman. Sekarang saya menghindari untuk ikan es ya teman-teman ya, atau ikan dari laut gitu. Pokoknya saya harus hindari karena takut gatal-gatal ya teman-teman. Jadi ini ada ikan sungai yang saya beli sama tukang sayur, terus dicampur sama tahu goreng. Jadi tahu sini itu tahu goreng ya teman-teman. Kalau saya lihat teman-teman itu bilang itu tahu coklat ya. Karena itu kan udah digoreng terus direndam lagi, terus kita goreng lagi ya teman-teman ya. Jadi video masak saya itu hanya sebatas goreng ikan ini saja teman-teman. Karena saat saya mau ngerekam saat di sambal dicabein gitu, ternyata baterai HP saya itu habis ya teman-teman ya. Jadi nggak kerekam untuk bagian dicabein gitu ya teman-teman. Lanjut aja nih teman-teman, saya mau jemur pakaian dulu karena saya kemarin itu pulang dari rumah mertua itu ya teman-teman ya, ada syukuran. Jadi pulangnya itu cucian itu menumpuk ya teman-teman ya. Seperti biasa kalau kita pulang dari mudik itu pastinya ada oleh-oleh, yaitu pakaian kotor. Ya seperti itulah ya teman-teman. Kalau kita itu mudiknya hanya hari Jumat perginya, terus pulangnya di hari Sabtu sore. Jadi hanya satu malam ya teman-teman nginepnya. Jadi ini pakaiannya nggak seberapa sih teman-teman, tapi yang udah kita pakai sebelum kita pulang pergi ke mudik itu kan udah ada pakaian kotor ya teman-teman. Jadi pakaian kotor ini jadi menumpuk gitu, makanya lebih banyak. Terus ini cuacanya lumayan panas ya teman-teman ya, habis hujan di hari Sabtu. Jadi ini saya jemur pakaiannya di hari Minggu, jadi cuacanya itu lumayan cerah ya teman-teman. Walaupun subuh-subuh itu embunnya itu tebal banget teman-teman. Jadi di sekitar jam 8 itu udah cerah. Jadi ini videonya saya bikin di hari Minggu ya teman-teman. Suami saya udah berangkat kerja, terus anak-anak udah pada bangun juga tapi di dalam rumah. Jadi ini saya jemur pakaian dulu, jangan sampai mereka ganggu ya teman-teman. Tapi ujung-ujungnya juga mereka keluar juga dari rumah teman-teman, gangguin saya di luar. Pas kamera itu di dekat sana ya teman-teman ya. Nah ini untuk jemurannya semuanya pasti kepake ya teman-teman. Untuk video saya kali ini mungkin saya nggak sapu rumah saya videoin ya teman-teman. Sebenarnya semua pekerjaan rumah ini ya tentunya ibu rumah tangga lah yang menyelesaikan semuanya ya teman-teman. Apalagi kita yang mempunyai anak dua, tentunya rumah itu rapinya hanya sebentar ya teman-teman. Nggak pernah yang namanya ibu rumah tangga yang mempunyai 2 orang anak maupun 1 anak yang udah bisa ambil mainan sendiri, pasti rumah itu nggak bisa yang namanya bersih untuk sebentar aja gitu ya teman-teman. Kebanyakan orang itu kadang berpikir apa sih kerja ibu rumah tangga ini kok rumahnya berantakan. Tapi mereka nggak ngelihat ya teman-teman apa yang kita kerjakan. Yang mereka taunya di saat kita lagi leyeh-leyeh aja ya. Mereka nggak tahu capeknya kita itu bagaimana. Terus seperti setrikaan ya, tentunya setrikaan itu kenapa dibiarin mungkin agak 2 hari atau 3 harian gitu baru disetrika. Mungkin karena si ibu
capek gitu ya teman-teman. Jadi buat mereka-mereka di sana mungkin berpikiran kalau kita ibu rumah tangga itu di saat rumah berantakan itu mungkin mereka pikir kita itu malas gitu ya teman-teman. Padahal mereka nggak tahu. Padahal sebenarnya kita itu udah capek untuk bersihkan yang lain ya teman-teman. Seperti rumah yang kotor itu bukan berarti rumah itu tidak pernah disapu ya teman-teman. Rumah itu kotor karena setelah disapu pastinya anak-anak itu memberantakin mainan lagi, terus main keluar itu nggak pakai sendal ya teman-teman, terus berlarian lagi ke dalam dan apalagi kalau debu di luar itu banyak, terus ditiup-tiup sama angin ya teman-teman, tentunya banyak lagi berterbangan debu-debunya ke dalam gitu ya teman-teman. Jadi saya juga heran kalau ada orang komentar kok rumahnya kotor, apa nggak pernah disapu atau gimana. Tapi mereka nggak pernah lihat rumah kita itu saat kita sapu ya teman-teman. Jadi mereka mungkin datangnya di saat rumah itu berantakan. Jadi harap maklum lah ya, untuk rumah yang isinya ada anak-anak ya teman-teman ya, pastinya rumah itu nggak pernah bersih untuk waktu yang lama, pastinya sebentar udah kotor lagi gitu ya teman-teman. Kecuali ada orang tua yang punya anak tapi mainannya nggak boleh dimaini, terus disimpan aja gitu ya, itu orang tua yang egois ya teman-teman ya. Biar rumahnya tetap rapi walaupun beli mainan untuk anak terus mainannya nggak pernah dimaini. Terus komentar ke orang yang anaknya 2 udah bisa ngambil mainan sendiri, terus dikomentari apa rumahnya nggak pernah disapu, apa nggak pernah dirapiin. Itu nggak boleh ngomong gitu ya teman-teman. Saya kadang kesal lihat orang yang ngomong seperti itu ya teman-teman ya. Ya seperti inilah ya teman-teman, kerjaan kita itu di rumah nggak pernah yang namanya libur 1 hari aja. Kalau nggak bersih-bersih itu pasti rumahnya seperti kapal pecah ya teman-teman. Jadi curhat saya ya teman-teman, karena saya itu kadang merasa dikomentari seperti itu, apa rumah saya nggak pernah disapu, apa rumah saya nggak pernah diberesin ya, padahal mereka nggak ngelihat ya. Yang nyuci pakaian itu siapa, yang nyuci piring itu siapa, terus kalau rumah itu kotor ya tentunya pasti berantakan sekali ya teman-teman. Kalau emang nggak pernah dibersihin ya tentunya pasti dibersihin lah ya teman-teman ya. Emang ya seperti itulah, kalau punya anak pasti rumahnya pasti berantakannya nggak pasti lama gitu ya teman-teman, nggak bisa rapinya itu lama, rapinya itu hanya sebentar ya. Curhat saya cukup sampai di sini dulu ya teman-teman. Mohon maaf mungkin pendengarannya terganggu dengan curhatan saya. Terima kasih sudah menonton video saya. Video saya cukup sampai di sini dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ditunggu video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.